Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 30 ya, di bulan Agustus 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kalau kita lihat di sini ya untuk update dari global crypto market cap terlihat ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan di 4,07% dan tentu saja ini efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Di mana dalam waktu 24 jam ini Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan jadi 5,41% sehingga men-trigger untuk altcoin juga ikutan naik guys. Di mana untuk Ethereum kenaikannya di 3,8% dalam waktu 24 jam ini disusul oleh BNB di 2,7%, disusul lagi oleh XRP di 2,23%, kemudian untuk Cardano ini masih belum gerak ya di 0,84% aja untuk pergerakannya. Kemudian Dogecoin naik di 3,9%, Solana di 5,76% ya, cukup bagus. Tron bisa dibilang masih belum bergerak guys, bersama dengan Polkadot juga belum tergerak. Dan untuk Toncoin ini kenaikannya cukup signifikan di 13% guys, keren banget. Kemudian disusul lagi oleh Litecoin di 4,18%, untuk Shiba Inu sepertinya masih adem-adem aja. Kemudian untuk Bitcoin Cash juga naiknya cukup lumayan banget ya, di 17,08% guys. Ini keren banget tentu saja ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya cukup bervariasi ya guys, tapi secara keseluruhan ini mengalami kenaikan antara 4 sampai 5% ya. Mengikuti pergerakan dari Bitcoin yang juga naik ya di 4 sampai 5% pada hari ini guys. Ini menarik banget. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, kita rubah dulu ke time frame daily ya agar lebih terlihat untuk pergerakannya. Nah, di sini seperti yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, bahwa di 26.000 ini masih menjadi titik support yang cukup kuat ya. Dan seperti yang sudah kita informasikan juga dari sideway yang terjadi beberapa hari kemarin ya, ini membuktikan bahwa para investor juga menunggu berita ataupun news terbaru ya. Dan akhirnya news yang rilis ini cukup positif guys, yang membuat harga dari Bitcoin ini naik cukup tinggi. Bahkan sempat menembus di harga 28.000 ya, dan sekarang ada koreksi dikit. Tapi yang cukup penting di sini adalah untuk close candle-nya kemarin ya, dimana untuk posisi close candle-nya di MA20 dan juga MA200 di time frame daily ini berada di atasnya guys. Nah, ini tentu saja bagus banget ya, dan membuktikan bahwa antusiasme dari para investor baik yang retail maupun yang para paus ini cukup optimis ya untuk keberlanjutan kenaikan dari harga Bitcoin ini guys. Ini cukup menarik. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa Bitcoin kemarin malam ini naiknya cukup tinggi guys. Oke, kita lansir ya untuk berita yang pertama. Kita lansir dari harian Watcher.guru. Seperti yang sudah kita informasikan kemarin pada saat live di TikTok ya. Mungkin teman-teman semua tidak mengetahui kalau kita sedang live kemarin ya, dan memang ini kita bikin live-nya mendadak karena berhubungan dengan adanya kenaikan Bitcoin ini, dan kita langsung menginformasikan kepada teman-teman semua ya di live TikToknya, tidak di YouTube ya. Dan selanjutnya kemungkinan nanti kalau jika ada informasi yang cukup menarik dan cukup berimpact ya terhadap harga Bitcoin atau beberapa altcoin yang lain, kita akan adakan live secara mendadak ya. Jadi kalian harus tetap stay tune, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, agar nanti kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kita sampaikan guys. Oke, kita lanjut ya. Di sini diinformasikan ya dari Watcher.guru bahwa manajer aset kripto Grayscale ini memenangkan gugatan terhadap SEC guys. Dan inilah yang membuat harga Bitcoin ini naik ya, atau terbang 6% semalam guys. Ini keren banget. Manajer aset kripto Grayscale secara resmi memenangkan gugatannya terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC hari ini, dan secara khusus pengadilan banding Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan manajemen aset tersebut dikabulkan permohonan peninjauan kembali untuk mereka ya, sementara penolakan komisi ini dikosongkan guys. Selain itu, hal ini mengindikasikan ya bahwa pengadilan banding federal telah memerintahkan agensi untuk menahan penolakannya terhadap tawaran Grayscale untuk mengalihkan Bitcoin Trust menjadi dana yang diperdagangkan di bursa guys. Selanjutnya, perkembangan ini dapat menjadi jalan bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan ETF spot Bitcoin pertamanya guys. Tawaran ETF Grayscale akan ditinjau setelah pengadilan menang melawan SEC
dalam perlombaan untuk mendapatkan ETF Bitcoin Spot pertama di Amerika telah berlangsung sejak bulan lalu guys. Dengan perusahaan manajemen aset seperti BlackRock dan juga Fidelity yang ikut serta, maka banyak yang beranggapan ya bahwa penawaran tersebut akan tersedia cepat ya atau lambat guys. Sekarang dengan kemenangan pengadilan yang penting ini, kita bisa jadi semakin dekat ya dengan kenyataan itu. Memang manajer aset kripto Grayscale ini telah muncul sebagai pemenang dalam gugatan terhadap SEC. Dan oleh karena itu pengadilan banding Amerika Serikat ini telah memerintahkan SEC untuk mengosongkan penolakannya ya terhadap tawaran manajer untuk membuat ETF-nya guys. Secara khusus melalui konversi Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC saat ini. Aplikasi pertama untuk konversi tiba pada Oktober 2021 ya, namun SEC menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak mematuhi pertanyaan pencegahan manipulasi pasar yang diajukan oleh agensi. Kekhawatiran manipulasi pasar telah lama menjadi penghalang terbesar ya yang menghalangi persetujuan ETF Bitcoin ini guys. Dan selanjutnya Grayscale mengajukan banding dan meminta penolakan tersebut ditinjau kembali oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Distrik Columbia. Dan sekarang peninjauan tersebut telah dikabulkan oleh pengadilan dalam sebuah momen yang sangat penting dan tentu saja Grayscale sekarang dapat memiliki keunggulan dalam persaingan untuk menciptakan ETF guys. Ini menarik ya. Kemudian lebih lanjut ya diinformasikan dari Blockworks. Di sini diinformasikan bahwa kemenangan pengadilan dari Grayscale ini telah memacu volume perdagangan untuk GBTC-nya guys. Di mana perdagangannya ini melonjak pada hari Selasa karena para pedagang ini menguraikan hasil kasus pengadilan yang dapat mengarah pada persetujuan ETF Bitcoin. Jadi Grayscale meraih kemenangan besar ya kemarin. Dan seperti yang dilaporkan oleh Blockworks sebelumnya, sirkuit banding DC mengabulkan permohonan Grayscale untuk meninjau penolakan SEC terhadap tawarannya untuk mengubah GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot guys. Seperti yang sudah diduga, keputusan panel 3 hakim ini menghidupkan kembali harapan akan persetujuan ETF Bitcoin Spot. Bitcoin Trust atau GBTC milik Grayscale ini naik hampir 17% ya dalam perdagangan sekunder hari ini dan mencapai $20,56. Ini melonjak 7,18% dalam perhitungan kepemilikan per saham Grayscale menjadi $25,09. Aset karenanya naik menjadi $17,4 miliar dari $16,2 miliar pada hari sebelumnya guys. Kesibukan perdagangan GBTC menandai hari perdagangan dengan volume terbesar ya berdasarkan nilainya sejak 21 Juni 2022 guys. Berita hari ini juga memperbarui perhatian ya pada upaya manajer aset besar seperti BlackRock dan juga Fidelity untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot mereka sendiri. Perdagangan dan pelaku pasar lainnya pada hari Selasa mendukung peluang aplikasi tersebut mengingat hasil awal dari Grayscale ini. Mereka juga berusaha mengurai apa arti persetujuan atau serangkaian persetujuan untuk likuiditas Bitcoin serta adopsi institusional dan juga retail guys. Paul Capelli sebagai kepala strategi pasif cair untuk Galaxy Digital ya mengatakan kepada Blockworks bahwa keputusan pengadilan adalah momen penting bagi ruang angkasa dan juga ETF adalah produk dasarnya. Menambahkan bahwa ETF telah mendorong komoditas dalam hal perdagangan termasuk emas dan minyak karena investor ingin memiliki akses. Bitcoin naik sekitar 7% guys pada hari itu hingga penutupan pasar di New York pada hari Selasa mengakhiri kenaikan intraday jangka pendeknya. Jika Grayscale pada akhirnya berhasil ya, menurut Capelli, pasar Bitcoin dan kripto secara lebih luas harus bereaksi dengan baik guys, dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut tentu saja belum diperhitungkan. Capelli juga mengatakan pasar mungkin melihat sedikit volatilitas di luar gerbang dan menambahkan bahwa ini pasti menandakan apa yang kami pikir akan menjadi peningkatan minat dari Bitcoin guys. Satu hal yang harus diingat semua orang di sini adalah hanyalah satu langkah lagi dalam prosesnya, katanya kepada Blockworks, dan meskipun ini adalah langkah besar dan memberikan penjelasan, ini masih akan memakan waktu sebelum kami memiliki ETF spot di pasar guys. Jadi semakin jelas ya dan menjadi indikasi kira-kira mau dibawa kemana untuk Bitcoin Spot ETF ini dan cukup menarik untuk diikuti guys karena efeknya ini akan sangat masif banget ya terhadap adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin dan juga kenaikan dari harga Bitcoin selanjutnya guys. Ini menarik dan masih berhubungan dengan ETF Bitcoin ini seperti yang kita lansir dari Harian Coin Edition. Di mana di sini diinformasikan ya bahwa untuk ETF Bitcoin pertama di Eropa ini akan menerima label ESG guys dan memicu perdebatan. Jadi Jacobi sebagai aset manajemen telah melampirkan label ESG atau Environmental, Social, and Governance pada dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin, sebuah keputusan yang menjadi perhatian banyak pakar lingkungan guys. Jacobi Asset Management sebagai penerbit ETF Eropa mengkhususkan diri dalam menyediakan manajemen aset digital bagi investor institusional, di mana perusahaan tersebut mengatakan bahwa Jacobi FT will share Bitcoin ETF adalah dana pasal ke-8 yang merupakan dana yang mempromosikan ESG sesuai dengan peraturan Uni Eropa guys.
Dan Bloomberg melaporkan bahwa kategori dana pasal 8 ini mencakup sekitar 6 triliun dolar asetnya guys. Ini adalah pertama kalinya peraturan investigasi ESG Uni Eropa diterapkan ya pada ETF yang memungkinkan investor untuk berspekulasi pada nilai Bitcoin ini. Betnal mengatakan bahwa ETF dianggap sebagai produk ESG karena Jacobi akan mendukung proyek-proyek energi terbarukan yang cukup untuk mengkompensasi emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh penambangan Bitcoin. Diperkirakan bahwa daya komputasi yang dibutuhkan untuk menambang kripto menggunakan sekitar 140 terawatt per jam per tahunnya guys. Cambridge Center for Alternative Finance memperkirakan bahwa hanya 38% penambangan Bitcoin yang dilakukan dengan metode yang berkelanjutan ya atau sustainable. Matthew Brander sebagai dosen senior di University of Edinburgh Business School menyatakan bahwa menggunakan sertifikat energi terbarukan atau REC tidak kredibel untuk memenuhi strategi dekarbonisasi. Ia mengatakan bahwa membeli REC tidak mempresentasikan hubungan dunia nyata antara aset digital dan energi terbarukan. Betnal menanggapi kekhawatiran dan kritik tersebut dengan mengatakan REC lebih disukai daripada offset, karena bagian paling penting dari jejak karbon kami adalah terkait dengan konsumsi listrik jaringan Bitcoin. Jacobi Bitcoin ETF dipandang sebagai perkembangan penting dalam ruang kripto, dan karena ini adalah ETF Bitcoin pertama di Eropa, maka akan diluncurkan 2 tahun setelah disetujui, di mana ETF ini diperdagangkan di bawah ticker Bitcoin dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey adalah badan pengaturnya guys. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan terbaru dari ETF Bitcoin ini, dan kita akan update lagi guys kira-kira nanti efeknya seperti apa setelah keputusan dari pengadilan ya, dari tuntutan Grayscale terhadap SEC ini. Karena ini cukup menarik untuk diikuti dan tentu saja efeknya ini akan sangat masif banget guys ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Magazine dan ini cukup menarik, di mana untuk X yang dulunya Twitter ya, ini mendapatkan lisensi untuk pemancar mata uang Rhode Island dan membuka jalan menuju layanan kripto guys. Dan persetujuan lisensi ini merupakan langkah lain menuju aplikasi segala sesuatu guys, atau Everything App yang dicita-citakan oleh CEO Elon Musk menjadi kenyataan. X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter telah mendekati tujuannya untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam layanannya dengan mendapatkan lisensi pemancar mata uang di Rhode Island. Perkembangan ini menandakan langkah penting yang menuju transformasi yang dibayangkan X menjadi aplikasi segala hal atau Everything App yang komprehensif, mirip dengan WeChat dari Tiongkok guys. Di bawah kepengurusan pemiliknya yaitu Elon Musk, platform ini telah membuat langkah besar ya dalam mendapatkan lisensi pemancar uang yang diperlukan di berbagai negara bagian. Peraturan Departemen Bisnis Rhode Island mengharuskan setiap individu atau entitas yang terlibat dalam manajemen mata uang digital atau transaksi atas nama pengguna, termasuk wallet mata uang digital, bursa, dan pemproses pembayaran untuk mendapatkan lisensi transfer mata uang. Selain lisensi tingkat negara bagian ini ya, X juga terdaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan FinCEN pada bulan November lalu, yang selanjutnya membuka jalan bagi platformnya untuk memproses pembayaran. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang dibuat oleh X mengenai mata uang kripto mana yang akan diintegrasikan terlebih dahulu ya, tweet Elon Musk yang sering tentang Dogecoin dengan tokennya Doge ini telah memicu spekulasi ya tentang potensi koin meme sebagai tambahan awal ke platform ini guys. Upaya yang sedang berlangsung oleh X mencerminkan tren yang lebih luas ya dalam industri media sosial untuk mengintegrasikan pembayaran digital. Seperti yang dilaporkan oleh CryptoStrate sebelumnya ya, X telah secara progresif mengerjakan infrastruktur pembayaran selama berbulan-bulan, dan ini mengajukan permohonan lisensi bisnis layanan uang atau MSB dengan FinCEN pada November 2022. Mengungkapkan tujuannya untuk beroperasi di semua negara bagian dan juga teritori Amerika Serikat. Meskipun X belum secara resmi meluncurkan layanan pembayaran apapun, akuisisi terbaru lisensi pemancar mata uang Rhode Island ini menandai ya tonggak penting dalam perjalanan ambisiusnya untuk menciptakan platform digital yang mencakup semua guys. Nah ini keren banget ya yang dilakukan oleh X ini, dan kita lihat aja apakah benar nanti X atau Twitter ini akan menjadi apps everything atau aplikasi untuk semuanya guys. Ini akan keren banget ya, dimana nanti di dalamnya kita bisa melakukan transaksi baik pembelian ataupun penjualan aset ya, dan masih belum jelas ya dalam hal ini aset apa, apakah akan mencakup aset digital ataupun aset dunia nyata atau mungkin saham juga ya, stock market. Ini akan keren banget guys kalau memang X ini menjadi platform for everything ya, ini akan keren banget guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian CryptoStrate juga, dan ini berhubungan dengan Google ya, di mana salah satu produknya yaitu Google Cloud
Ini bersandar pada AI dengan mengembangkan duet mereka ya, mengintegrasikan Metas lama dan banyak lagi guys. Jadi Google Cloud juga mengumumkan beberapa kemitraan AI pada konferensi Next 23. Google Cloud membuat beberapa pengumuman terkait kecerdasan buatan atau AI pada konferensi Next 23 dan dalam serangkaian siaran pers yang diterbitkan pada 29 Agustus guys. Thomas Kurian sebagai CEO dari Google Cloud mengatakan pada acara tersebut ya, di mana mereka berada di era cloud yang sama sekali baru yang didorong oleh AI generatif. Tujuan mereka adalah membantu perusahaan menggunakan AI dan teknologi cloud lainnya untuk merampingkan operasi mereka dan meningkatkan produktivitas dan menciptakan lini bisnis yang sangat baru guys. Google Cloud mengatakan bahwa alat AI kolaboratifnya yaitu Duet AI akan segera tersedia secara umum dengan penggunaan di Google Meet dan Google Chat. Dengan Google DeepMind, grup ini juga mengumumkan ya ada Scene ID yang akan memungkinkan gambar dihasilkan oleh AI diberi tanda air atau watermark ya dan diidentifikasi dengan cara yang tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, ini keren banget ya. Jadi untuk mencegah terjadinya plagiasi ataupun pencurian aset ya, dengan adanya watermark yang tidak terlihat ini dan hanya dengan cara khusus ya untuk bisa mengeceknya, maka ini akan sangat bagus guys untuk meminimalisir terjadinya pembajakan. Kemudian Google Cloud juga mengumumkan peningkatan pada layanan Vertex AI untuk para pengembang ya. Dan bersamaan dengan penambahan lainnya, Vertex akan segera mengintegrasikan model bahasa besar pihak ketiga termasuk Claude 2 dari Anthropic AI serta Llama 2 dan kode lama dari Meta guys. Google Cloud juga mengungkapkan peningkatan pada infrastruktur cloud dan menjadi andalan para pelanggan AI. Dan yang terpenting mereka mengumumkan chip baru yang disebut Cloud TPU V5e dan mengatakan bahwa mesin virtual yang lebih kuat yaitu VMA3 dengan GPU Nvidia H100 akan segera tersedia secara umum guys. Google Cloud mengumumkan beberapa kemitraan AI juga ya dengan beberapa perusahaan besar dan khususnya perusahaan ini bekerjasama dengan Estee Lauder dalam hal kepuasan pelanggan yang didukung oleh AI, dengan GE Appliance dalam hal percakapan AI dan pembuatan resep, dengan Fox Sport dalam hal pencarian konten yang didukung oleh AI dan dengan General Motors dalam hal AI percakapan dalam kendaraannya guys. Ini keren ya. Kemudian Google juga telah bermitra dengan perusahaan game yaitu Capcom, kemudian perusahaan mobilitas Kano, perusahaan perangkat lunak multinasional SAP, jaringan layanan kesehatan New Jersey HMH, jaringan layanan kesehatan New Jersey HMH, perusahaan taman hiburan Six Flags, dan dua perusahaan rintisan AI yaitu Runway dan juga A121 Labs. Selain mitra-mitra tersebut ya, Google Cloud juga mendaftarkan banyak pelanggan dan mengatakan bahwa lebih dari setengah dari semua startup AI generatif yang didanai adalah pelanggan layanannya guys. Layanan sebelumnya menunjukkan bahwa Google berinvestasi besar-besaran ya di startup AI termasuk Anthropic dan juga Runway yang disebutkan dalam pengumuman hari ini guys. Jadi keren banget ya. Dan ini membuktikan ya bahwa Google ini kayaknya melihat potensi yang sangat besar ya terhadap perkembangan AI dan tentu saja mereka tidak mau ketinggalan dan tancap gas ya untuk segera berkolaborasi dengan para platform-platform AI generatif ini guys, karena seperti yang kalian tahu ya, banyak sekali AI generatif yang menjadi andalan bagi para pembuat konten khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas ya. Dan inilah yang dilihat oleh Google ya, bahwa di situ ada potensi yang luar biasa untuk bisa diambil opportunity-nya guys. Nah, ini keren banget. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir, kita lansir masih dari CryptoSlate dan di sini diinformasikan bahwa jaringan multi token untuk Mastercard ini bergerak dengan kecepatan luar biasa ya saat Polytrade menguji integrasi token RWA. Nah, ini menarik ya. Jadi skema blockchain baru Mastercard memicu optimisme karena Polytrade menampilkan kemungkinan pembiayaan faktur. Mastercard mengadakan sprint inovasi blockchain pertamanya di London minggu lalu sebagai bagian dari pengembangan Multi Token Network atau MTN. Salah satu peserta yang hadir adalah perusahaan rintisan fintech Polytrade yang memamerkan bagaimana platform berbasis blockchain untuk pembiayaan perdagangan dapat diintegrasikan dengan MTN. Jaringan ini bertujuan untuk memungkinkan konsumen, pedagang, dan bank bertransaksi dengan lancar dan aman menggunakan aset digital berbasis blockchain. Mastercard menerbitkan white paper untuk jaringan ini yang bertindak sebagai semacam multi-chain layer 2 ya, tetapi tanpa mekanisme konsensus. Jaringan ini digambarkan sebagai lapisan jaringan yang dirancang untuk mengoptimalkan transaksi blockchain untuk sistem keuangan lama. Tujuan kami adalah agar MTN menyertakan sekelompok rekanan tervalidasi yang akan membantu kehamparan jaringan yang aman di atas blockchain yang ada. Sebagaimana diuraikan dalam white paper ya, Mastercard memandang MTN sebagai
cara untuk mengurangi risiko dan mengatasi tantangan yang selama ini membatasi adopsi blockchain secara umum. Jaringan ini akan menetapkan standar kepatuhan, tata kelola, interoperabilitas, dan stabilitas token pembayaran. Mastercard memandang MTN sebagai lapisan penting ya dalam sistem jaringan digital yang menyeluruh. Diagram di bawah ini menguraikan ya bagaimana MTN akan berintegrasi dengan Web3 dengan bertindak sebagai lapisan transaksional antara bank, penyedia layanan, dan lapisan penyelesaian guys. Nah ini adalah diagramnya, kalian bisa cek untuk lebih jelasnya ya. Ini keren banget guys. Kemudian Polytrade mengembangkan protokol terdesentralisasi untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah mengakses pendanaan untuk transaksi perdagangan lintas batas. Protokol ini memfasilitasi pinjaman dan investasi dari kumpulan penyedia modal global dengan menokenkan faktur dan aset terkait perdagangan lainnya. Proses ini pada dasarnya mendesentralisasikan pembiayaan faktur di mana perusahaan dapat mengakses dana pada saat mereka tidak liquid. Menurut Piyush Gupta, salah satu pendiri dari Polytrade ya, perusahaan rintisan ini melihat adanya potensi sinergi yang kuat dengan visi MTN Mastercard. Di mana Piyush Gupta menyampaikan ya bahwa mereka sangat optimis dengan perkembangan yang luar biasa dari Mastercard Multi Token Network dan juga tim Mastercard. Dengan menyatukan lembaga keuangan tradisional dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kripto, Mastercard ingin menciptakan jaringan yang membuka potensi blockchain dan aset digital untuk pembayaran dan perdagangan arus utama guys. Menurut white paper tersebut ya, pilot untuk MTN bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran seputar kepatuhan, tata kelola, dan interoperabilitas yang sejauh ini membatasi adopsi. Nah pertanyaannya bagaimana MTN ini dibandingkan dengan jaringan blockchain lainnya guys. Jadi MTN ini dirancang sebagai jaringan overlay yang berada di atas blockchain publik dan private yang sudah ada untuk menawarkan keamanan tambahan, jaminan kepatuhan, dan interoperabilitas di antara keduanya. MTN tidak memiliki ciri khas dari blockchain itu sendiri, dan MTN tidak memiliki mekanisme konsensus sendiri atau memvalidasi transaksi. Tapi sebaliknya, transaksi diselesaikan pada blockchain yang mendasari yang terhubung melalui MTN ini guys. MTN digambarkan sebagai hamparan jaringan yang membentang di beberapa rantai, bukan blockchainnya sendiri ya. Dan tujuan utamanya adalah mendapatkan aturan umum, standar kepatuhan, dan prosedur tata kelola. Dengan memanfaatkan keamanan dan kekekalan blockchain yang terhubung, sambil menambahkan kepatuhan dan interoperabilitas, MTN bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang meningkatkan kepercayaan dan fleksibilitas transaksi di berbagai ekosistem guys. Jadi meskipun MTN ini menghubungkan berbagai blockchain ya, MTN tidak berfungsi sebagai blockchain itu sendiri berdasarkan rincian yang diberikan dalam white papernya. Proposisi nilai berfokus pada efek jaringan dalam menghubungkan rantai dan bukan pada mekanisme konsensus baru guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Mastercard, dan apakah ini akan disusul atau ditiru oleh saingannya yaitu Visa? Kita tunggu aja nanti update-nya. Kita akan informasikan ya nanti pada teman-teman semua kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan oleh Visa ke depannya ini untuk menyaingi inovasi dari Mastercard ini guys. Ini menarik ya. Jadi cukup untuk informasi hari ini guys. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada yang menarik untuk informasinya, dan kita ingatkan kembali ya jika nanti ada informasi yang cukup mengejutkan ya seperti terjadi semalam yang menggerakkan harga Bitcoin cukup lumayan, kita akan adakan live secara langsung atau mungkin secara mendadak ya. Mungkin bisa di TikTok ataupun di YouTube. Nanti kita akan informasikan belakangan. Jadi buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan, kalian subrek aja dan nyalakan loncengnya guys, oke? Oke, selanjutnya kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.